Makanya orang yang kalau sudah kena kanker kemudian stres, Mas Amar, tambah ini ya. Itu perkembangan sel kankernya itu 20 kali lebih cepat daripada dibandingkan dengan orang yang santai, tenang ya. 20 kali. Kalau orang yang stres itu bisa bertahan 1 tahun, maka mestinya orang yang tenang itu bisa bertahan lebih. 20 tahun mestinya. Kan begitu. Betul. Radikal bebas ini merupakan kunci dari semua penyakit degeneratif yang muncul pada seseorang. Halo semuanya, balik lagi ke Times Podcast bersama saya Amar Ramzi. Hari ini, pada episode kali ini, kita spesial kedatangan seorang ahli di bidang farmasi yang penting sekali hari ini untuk kita bahas mengingat situasi pandemi COVID-19. Bersama saya sudah ada Profesor Dr. Joko Agus Purwanto, APT MSI, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. Selamat datang, Prof. Selamat ya. Terima kasih, Pak Ramzi. Sehat, Prof? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Prof Joko, hari ini di situasi pandemi saat ini masyarakat tuh seringkali diimbau oleh pemerintah untuk pertama pastinya jaga protokol kesehatan. Kedua, yang nggak kalah penting, jangan stres. Bener. Padahal situasi sekarang ya istilahnya apa, Prof? Ya, mencekam lah. Kalau dibilang mencekam mungkin agak berlebihan serba sulit mungkin. Ekonomi kita dibatasi, pergerakan dibatasi, tapi kita nggak boleh stres. Nggak boleh, jangan stres. Kemudian stres katanya akan memicu turunnya imun tubuh. Itu gimana, Prof? Iya, jadi stres itu saya panggil Mas Amar aja ya. Mas Amar ya. Jadi stres itu sangat berbahaya sekali, Mas Amar. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan stres, maka di dalam tubuh kita itu akan dihasilkan radikal-radikal bebas. Di mana radikal bebas ini merupakan kunci dari semua penyakit degeneratif yang muncul pada seseorang. Ya, penyakit degeneratif itu apa? Penyakit yang karena penuaan maka dia terus muncul pada saat dia usianya bertambah tua. Lah ini muncul lah. Salah satu penyakit degeneratif yang sangat berbahaya yang sampai saat ini itu masih belum bisa ditanggulangi, yaitu kanker itu, Mas. Kanker. Ya. Jadi kalau di rumah sakit ini memang ada protokolnya, tapi itu pun tidak menjamin bahwa terjadi kesembuhan. Ya, seperti itu. Jadi maka lebih baik kita mencegah itu, Mas Amar, daripada terus terkena kanker terus. Nah ini kalau orang karena terkena kanker maka dia stres. Stres maka tambah parah kankernya. Nah ini, Mas Amar. Jadi itulah pentingnya antioksidan nanti perlu kita konsumsi, kita masukkan ke dalam tubuh kita. Sebetulnya kita sendiri itu punya antioksidan kok, Mas Amar. Di dalam tubuh kita sendiri itu ada. Jadi di dalam tubuh kita itu ada antioksidan, tapi antioksidan itu kita boroskan sendiri, kita hancurkan sendiri karena kita stres itu tadi. Gitu. Sekarang zamannya itu kan semua ada targetnya, Mas Amar. Hidup serba target. Apalagi tahun baru, resolusi. Saya juga ada targetnya nih. Ini targetnya berapa. Nah, ini harus dipenuhi. Nah, seperti itu menyebabkan menurunnya tekanan itu tadi. Menurunnya antioksidan yang ada di dalam tubuh kita, meningkatnya radikal bebas yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, ini kalau kondisi radikal bebas itu lebih tinggi daripada antioksidan yang tersedia di dalam tubuh kita, lah ini berbahaya. Oleh karena itu perlu kita masukkan antioksidan dari luar, itu, Mas Amar ya. Nah, tapi seberapa banyak ya antioksidan kalau saya dalam keadaan stres begini? Seberapa banyak butuh? Karena kan antioksidan banyak sih. Betul. Nah, kalau saya misalnya makan jeruk itu, Mas Amar, berapa jeruk yang saya butuhkan? Nah itu agar dia melebihi hitungannya ya, agar dia melebihi dari radikal bebasnya. Nah ini maka kita butuh antioksidan yang sangat tinggi. Nah, kenapa diambil teh di sini? Karena teh ini antioksidannya bukan hanya sangat tinggi, tapi sangat tinggi ya. Sangat tinggi untuk antioksidan. Di depan kita udah ada Mediti, teman-teman sekalian. Jadi ini saya ambil dari teh, Mas Amar.
Kenapa kok saya ambil dari teh? Karena itu kandungannya yang namanya epigalokatekin galat. Apa itu, Bro? Ya itu, jadi itu katekinnya dari teh itu. Kandungan yang baik Kandungan dari yang teh. iya yang baik itu. Itu sifat antioksidannya luar biasa Mas Amar. Oke. Jadi ini sifat antioksidannya itu kalau dibandingkan vitamin C, ini 100 kalinya vitamin C. Kalau dengan vitamin E itu yang sudah terkenal, pokoknya tertinggi adalah vitamin E. Epigalokatekin galat ini 25 kalinya vitamin E. Vitamin E. Jadi kalau kita minum ya insya Allah tercukupi semua antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu Mas Amar. Artinya kemunculan Mediti ini juga membantu untuk meningkatkan antioksidan tadi. Bener, di dalam tubuh kita. Kalau kita kesulitan nyari kandungan vitamin C yang Lah, sekarang langka, Bro. Sekarang orang berburu vitamin C semua. Nah, makanya jadi itu. langka. Ini ada alternatifnya. Kalau Bahkan lebih tinggi. Kalau vitamin C itu 1000 miligram, ya 1000 miligram vitamin C. Kalau dibandingkan dengan ini kira-kira butuh untuk menyaingi ini sama-sama 1000-nya, itu butuh 100.000, berarti sekitar 1 on. Butuh 1 on vitamin C kan banyak sekali ya. Kan sepertinya impossible. Nah, makanya dengan minum teh ini makanya kita bisa memperoleh antioksidan yang cukup untuk tubuh kita. Ada loh Mas Amar ceritanya di itu apa namanya ada di daerah Jepang itu di daerah Shizuoka itu adalah daerah di dunia ini yang kejadian kankernya itu paling rendah. Wah, ini menarik, Bro. Gimana tuh? Nah, Karena mereka konsumsi teh. Nah, karena di Shizuoka itu penghasil teh, teh juga. Tapi di samping penghasil teh, masyarakatnya di situ ada ritual untuk minum teh. Banyak tradisi minum. Nah, itu Iya. tradisi minum teh dan itu seperti wajib. Kalau tidak dikerjakan itu berdosa. Kayak sholat, Bro. Kalau tidak Ritual dikerjakan ritual minum teh itu kalau tidak dikerjakan berdosa itu. Jadi mereka minum teh setiap pagi dan sambil memang berdoa, mereka berdoa untuk keselamatan. Energi positif ya. Untuk keselamatan itu. Tapi ya, harus ada minum tehnya itu. Itulah yang menyebabkan mereka insiden kankernya terendah di dunia. Itu apa harus teh tertentu, apa jenis daun teh tertentu, Bro, atau gimana tuh? Sebetulnya mirip-mirip antara teh satu dengan teh yang lain. Tetapi teh kita ini itu teh Indonesia, produksi Indonesia. Ini kan berasal dari daerah Assam, Mas Amar. Assam India. Oh, oke. Jadi bukan dari Jepang ini atau Tiongkok, tidak. Kita berasal dari daerah Assam India, teh kita ini yang banyak di Indonesia ini. Dan itu memang sudah diakui teh yang dari daerah Assam ini kadar epigalokatekin galatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teh yang ada di Jepang loh. Makanya dipilih dari sana. Bener ini lebih bagus dibandingkan satu harganya lebih murah, dua kandungannya bagus. lebih tinggi. Nah, kenapa enggak ini kita gali sendiri Mas Amar ya? Nah, kita gunakan sendiri. Kita manfaatkan sumber daya yang sudah berkembang di Indonesia. Nah, itu. Jadi dukung produk Indonesia juga pakai bahan baku dari Indonesia. Bahannya juga dari Indonesia, gitu Mas Amar ya. Kalau secara medis, Bro, penyembuhan kanker kan metodenya banyak. Ya. Kemudian hadirlah teh ini sebagai salah satu solusinya. Bagaimana secara medis tuh teh membunuh kankernya atau hanya mengkontrol atau seperti apa tuh? Ya, jadi begini, ada beberapa tahap yang bisa ditangani oleh teh ini. Yang pertama tahap pencegahan. Ya, kenapa sih kok timbul kanker? Kemarin pada waktu penerima hadiah Nobel orang dari profesor dari Kyoto University, saya juga pernah ke sana Mas Amar, ya dari Kyoto University itu yang satunya dari Texas University. Yang dapat dari Kyoto itu ya? Iya, Kyoto dan dari Texas. Dua-duanya mendapatkan hadiah Nobel untuk kanker Mas. Untuk kanker. Ya. Sudah berapa tahun itu ya? Hampir 19 tahun baru ada Nobel lagi untuk kanker. Dan ini yang terbaru mengatakan bahwa sebetulnya kanker itu munculnya karena sistem imunnya yang tidak beres. Ada kekacauan pada sistem imunnya. Nah,
Mengapa kacau? Nah ini itu pertanyaan kita. Mengapa kacau? Yang membuat kacau di dunia ini adalah radikal bebas. Radikal bebas tadi. Iya, radikal bebas inilah yang membuat kacau. Jadi semua proses di dalam tubuh kita ini Allah sudah memberikan yang terbaik pada semua proses yang ada di dalam tubuh kita, tetapi itu bisa dikacaukan oleh adanya radikal bebas. Nah, radikal bebas itu bisa berasal dari luar, eksternal, bisa juga dari dalam kita yang stres tubuh tadi. sendiri. Makanya orang yang kalau sudah kena kanker kemudian stres, Mas Amar, tambah ini ya. itu perkembangan sel kankernya itu 20 kali lebih cepat daripada dibandingkan dengan orang yang santai, tenang ya. 20 kali. Kalau orang yang stres itu bisa bertahan 1 tahun, maka mestinya orang yang tenang itu bisa bertahan lebih. 20 tahun mestinya. Kan begitu ya, tapi saya tidak bisa Jamin itu menyalahkan orang yang terkena kanker. Soalnya pada waktu istri saya sendiri kena kanker ya, saya sendiri tidak mampu mengelola pikiran saya. Sempat kalut juga. Pasti ya, secara sebagai manusia pastilah ya, pasti makleng gitu ya. Kaget. Makleng gitu ya. Sudah gimana kita ngontrol ya. Iya, tapi artinya kita begitu sudah terpukul begitu, kita harus kembali apa yang harus kita lakukan. Nah seperti itu ya. Jadi dengan menahan radikal bebas itu, jadi antioksidan itu nanti menangkap radikal bebas itu, jadi radikal bebasnya tangkap ya, sehingga tidak sempat menyerang pada sel-sel kita. Itu loh Mas. Ini dalam pencegahan ya. Kalau dalam pengobatan ya, pengobatan itu ada di awal, ada di akhir. Di awal itu sel-sel kanker itu bertumbuh terus, berkembang terus. Bagaimana sih untuk nyetop tumbuhnya sel kanker ini? Bagaimana sih? Nah ini ada penelitian yang mengarah pada satu titik di dalam sel kita yang namanya mitokondria itu ya. Nah teh ini, epigallocatechin galet pada teh ini, kalau diberikan pada sel normal itu justru menekan radikal bebas. Iya, menekan radikal bebas. Tapi kalau diberikan pada sel kanker malah meningkatkan. Untuk membunuh ya? Untuk membunuh sel kanker itu sendiri. Jadi ini istilahnya meminjam tenaga lawan Mas. Iya betul. Meminjam tenaga lawan ini. Cara cerdik ya. Iya. Jadi malah justru meningkatkan. Dengan demikian kankernya mati sendiri dari dalam karena dia diserang oleh radikal bebas sendiri. Ya seperti itu. Ya ini pada waktu pertumbuhan. Nah pada waktu akhir itu sel kanker itu melakukan apa yang disebut sebagai metastasis Mas Amar. Orang kalau sudah kena metastasis. Apa itu? Metastasis itu penyebaran sel kanker itu bisa menyebar ke daerah mana-mana ya. Ke organ-organ yang lain. Misalnya dari paru pindah ke otak, pindah ke ya seperti begitu. Nah, ini apakah ada peran dari masih ada membantu, ya. Jadi dia menekan apa yang dinamakan MMP9. MMP9 itu suatu protein yang digunakan untuk sel kanker untuk pindah. Nah, kalau kendaraannya di stop. Iya, kendaraannya itu kendaraannya MMP9 karena MMP9 itu mampu menerobos pembuluh darah. Bisa makan pembuluh darah, melobangi pembuluh darah begitu Mas Amar. Nah, kalau itu diikat, dia nggak berdaya ini, nggak bisa pergi kemana-mana. Iya, kalau misalnya sepeda motornya dirantai gitu, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Itulah. Jadi ada dari sisi pencegahan, kemudian dari perkembangan sel kankernya sendiri sampai dengan pemulihan dia pada saat dia menyebar kemana-mana itu pun bisa insya Allah begitu. Ya, ini hasil risetnya loh. Ini iya begitu Mas Ahmad. Jadi saya selalu menggunakan hasil-hasil riset ini untuk kita gunakan sebagai dasar. Betul. Apa sih yang kita rekomendasikan? Iya, seperti itu. Sejak tahun berapa nih, Prof? Sudah berapa pasien yang menikmati? Jadi ini sebetulnya penelitian saya sejak saya ngambil S3 Mas Amar, tahun 94, tapi saya menelitinya 96 ya. Saya lahir. Ini tahun 1996 itu saya sudah meneliti teh. Sampai sekarang pun ya
insya Allah mahasiswa saya meneliti tes semua kan gitu ya. Oh, di arah Ya, jadi kalau yang tidak meneliti tes silakan dengan orang lain. Karena ahlinya teh. Lah, yang meneliti teh dengan saya gitu. Jadi insya Allah memang ini berkembang terus dan ini selalu saya sempurnakan Mas Amar. Jadi jangan dikira bahwa ini terus ini sudah laku banyak kemudian tidak Stop berkembang. gitu aja. Ya, tidak. Tapi terus saya perbaiki produknya ini. Upgrade terus. Gitu, yeah. Prof, ini udah tersaji, saya pengen Oh iya untuk ini. mencicipi. Bismillah. Ya, bismillah. Kita coba. Ini dari Time Indonesia. Kita kolaborasi Dengan Mediti ya. Supaya meditasi lebih tenang, kita minum Mediti. Ya. Rasanya nggak terlalu pahit, Prof. Biasanya teh-teh pada umumnya kalau nggak dikasih gula kan pahit banget. Pahit, ya. Ini insya Allah tidak, Mas Amar. Jadi sudah banyak komponen-komponen yang tidak berguna saya buang. Oh gitu. Jadi ini bukan teh biasa kemudian saya ekstrak ambil gitu, bukan. Tapi kita ekstrak benar-benar, kita kofeinnya kita ambil, kemudian ininya kita yang tidak berguna kita ambil juga, sehingga insya Allah rasanya itu tetap enak ya, untuk dikonsumsi. Karena rasa itu penting tuh Mas Amar. Kalau orang nggak nyaman ya. Pada saat orang itu rasanya itu nggak enak, maka orang apakah mampu bertahan dia minum ini selama 1 bulan? Jadi kayak minum obat akhirnya terpaksa. Itu. Padahal harusnya menikmati, Prof. Iya. Salah satu metode penyembuhan tapi nikmat. Pakai Mediti. Selain untuk kanker, Prof, ada nggak direkomendasikan nggak untuk penyakit lain atau mungkin orang normal? Jadi memang ini tidak hanya kanker saja, Mas Amar. Jadi kanker itu kan salah satu dari penyakit degeneratif. Itu tadi. Ini bisa digunakan untuk semua penyakit degeneratif. Tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian kerusakan saraf ya. Orang yang stroke ini sedang jalan ini Mas Amar, penelitian untuk orang stroke. Ya, jadi ada 3 rumah sakit itu yang saya gunakan ya. Insya Allah semuanya sudah kita ikuti, mulai dari etiknya, kemudian kita sudah kita ikuti semua. Ya, ini sudah sedang jalan ini. Dicobakan ke mereka orang-orang yang terkena stroke. Ya. Penelitian pada mencit sudah kita lakukan. Ternyata mencit-mencit yang dibuat stroke, mencit itu bisa kita buat stroke, Mas Amar. Ya. Mencit apa? Tikus kecil ya, tikus kecil itu kita buat stroke. Bisa kita buat stroke, ya, terus kita obati. Gitu. Ya kan kita obati. Tapi kalau orang kan nggak mungkin lah. Orang kita buat stroke kemudian kita obati kan nggak mungkin. Ya. Dalam rangka. Ya, jadi mencit itu kita buat stroke, kemudian kita obati. Ya, insya Allah pada mencit-mencit yang diberi Mediti ini, dia kognitifnya lebih bagus daripada mencit yang tidak diberi. Ya, kan ada yang tidak diberi, ada yang diberi ya. Kognitifnya lebih bagus yang yang diberi itu. Nah, ini sekarang untuk pengobatan orang di rumah ya, sakit. Jadi pasien-pasien yang terkena stroke itu kita berikan pengobatan standar ya. Tapi yang satu pengobatan standar plus Mediti. Mediti. Mantap. Apakah lebih baik daripada orang yang hanya mendapatkan pengobatan standar saja, kan begitu? Semoga seperti itu. Amin. Nah, Amin. Ini mudah-mudahan seperti itu. Kalau untuk berapa kali konsumsi dalam sehari, Prof? Kalau teh ini itu toksisitasnya itu sangat jauh. Sangat jauh. Jadi tidak pernah ada orang efek samping diberitakan bahwa dia keracunan dari teh gitu ya, nggak ada. Ya, insya Allah begitu dan sangat jauh sehingga ini bisa digunakan dalam jumlah yang besar pun nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya. Toh biasa orang konsumsi teh pagi sore gitu, itu tidak masalah. Pagi, siang, sore bertamu kemudian disuguhi teh juga diminum lagi. Iya betul. Nah itu. Mediti luar biasa. Saya udah diingatkan sama Mbak yang di belakang sana untuk jangan lama-lama Mas, nanti ini para pemirsanya udah penasaran mau beli Mediti di mana, Bro? Untuk belinya bisa akses ke mana, Bro? Ya, jadi sebetulnya ada rumah Mediti. Rumah Mediti itu di Wisma Penjaringan Sari, Blok R nomor 41. Surabaya. Atau ada telepon, ada Mbak Dewi, ada Mbak Diva. Atau langsung search saja di Google Mediti, langsung muncul lah. Iya, insya Allah sudah muncul. Nah itu memang begitu. Tapi ada juga satu yang di tempatnya itu, ya jangan kaget ini, tempatnya itu rumah dinasnya rektor.
Oh gitu. Rektor UNER. Rektor Duh, UNER. kok rumah dinasnya karena ini memang miliknya UNER. Oke, Mas. betul. Nah, jadi Support. ini yang support ya Universitas Erlangga ya. Dulu Pak Menteri yang Produk akademis. ya produk akademis. Insya Allah memang ini sebagai bentuk pengabdian saya kepada masyarakat gitu, Mas Amar. Luar biasa, Prof. Joko. Makasih banyak waktunya. Walaupun singkat, kita dapat ilmu banyak dan kita dapat solusi pengobatan yang nikmat dari Mediti. Segitu aja ngobrol kita pada kesempatan episode kali ini. Saya Ahmad Ramzi pamit undur diri. Prof. Joko sekali lagi matur nuwun waktunya. Semoga teman-teman sekalian bisa ambil manfaatnya dari sini. Adapun buruknya silahkan dibuang. Itu saja dari kita, Times Podcast Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ahmad Ramzi pamit undur diri. Salam.